Semakin mendekati hari Pilpres, pelanggaran pemilu semakin marak terjadi. Dan pelanggaran pemilu yang sering ditemukan pada akhir-akhir ini adalah pemasangan alat peraga kampanye atau APK di tempat yang terlarang. Dan adanya dugaan keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN yang mendukung paslon tertentu. Padahal nih, menurut undang-undang, Polri, TNI, dan ASN ini kan harus netral dan dilarang terlibat politik praktis. Nah, pelanggaran pemilu semacam ini berpotensi kian masif terjadi jika kasus-kasus dugaan pelanggaran sebelumnya itu tidak ditindaklanjuti secara tegas oleh pihak-pihak yang berwenang. Bahkan, ibarat pepatah berbunyi, maling teriak maling. Yang melanggar aturan malah melempar kesalahannya pada pihak lain agar dirinya terbebas dari kesalahan tersebut. Baru-baru ini nih, Bawaslu Kota Batam dan Bawaslu Kepulauan Riau harus menghadapi proses hukum karena telah dipolisikan oleh TKD atau tim kampanye daerah dari pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Alasan pelaporan itu karena Bawaslu melaksanakan tugas mereka dengan menertibkan baliho raksasa paslon nomor urut 2 itu yang terpasang di tempat yang tidak semestinya alias melanggar aturan KPU. Loh, gak bahaya tak? Kok yang melanggar aturan jauh lebih galak dari pihak yang berwenang? Pihak TKD nih terang-terangan menunjukkan arogansinya. Mentang-mentang mereka itu sudah didukung oleh penguasa. Karena cawapres yang mereka dukung itu merupakan putra dari presiden. Sehingga mereka mungkin merasa bisa melaporkan Bawaslu karena tidak terima baliho mereka itu dicopot. Padahal nih, KPU kan sudah mengatur lokasi atau titik-titik di mana aja yang boleh dipasangi dengan baliho. Jadi ya, nggak bisa sembarangan atau seenak udel peserta Pilpres memasang baliho mereka. Apalagi pemasangan baliho itu tidak mempertimbangkan etika dan estetika. Kalau ada baliho sebagai alat kampanye yang terpasang di luar zona yang sudah ditentukan oleh KPU, maka tugas Bawaslu lah sebagai lembaga yang mengawasi dan mencegah pelanggaran pemilu untuk menertibkannya. Namun, bukannya mendapatkan apresiasi karena sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, Bawaslu malah dipolisikan oleh TKD Prabowo Gibran. Padahal, jika Bawaslu tidak bertindak tegas dengan mencopot baliho tersebut dan melakukan pembiaran, maka Bawaslu lah yang melanggar undang-undang yang sudah ditentukan. Kejadiannya berawal dari viralnya salah satu ikon kota Batam, yaitu monumen Welcome to Batam. Landmark yang ikonik di Batam ini diwarnai dengan baliho pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pada huruf O, pada tulisan Welcome dan to, terdapat baliho besar Prabowo dan Gibran. Baliho politik ini tampak sangat jelas meskipun dilihat dari kejauhan. Tentu saja, warga maupun wisatawan yang berkunjung ke landmark tersebut kaget dong, merasa risih karena tiba-tiba ada baliho si gemoy yang menutupi monumen. Wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata itu kan bertujuan untuk menikmati suasana dan pemandangan yang indah di lokasi wisata. Apalagi kemarin kan bertepatan dengan liburan akhir tahun 2023. Para wisatawan tentunya meninggalkan rutinitas dan kepenatan suasana kampanye di lingkungan tinggal mereka. Berlibur dengan niat ingin melihat monumen Welcome to Batam yang mirip dengan Hollywood sign di Los Angeles, California, Amerika Serikat,
dengan cita rasa lokal, sampai di sana, sampai di landmark, yang dilihat malah gambarnya si gemoy lagi. Kan bosan. Apa nggak cukup warga yang sehari-hari udah melihat baliho-baliho besar si gemoy yang tertampang di sepanjang jalan, masa udah berlibur masih aja lihat gambar si gemoy? Ya muak lah. Bahkan, menurut pengakuan fotografer keliling di kawasan Welcome to Batam, banyak loh wisatawan mancanegara maupun lokal yang membatalkan berfoto gara-gara ada spanduk Prabowo dan Gibran di sana. Ya ogah lah, bersuah foto dengan background seperti itu. Siapa sih yang gak risih? Kita harus mengapresiasi keberanian dari Bawaslu Kota Batam dan Bawaslu Kepulauan Riau yang sudah bertindak tegas mencopot baliho yang meresahkan para wisatawan, warga, dan fotografer. Lagi pula, Bawaslu juga nggak barbar main copot-copot baliho tanpa pemberitahuan sebelumnya. Karena Bawaslu sudah berkoordinasi dengan TKD Prabowo Gibran agar mereka itu menurunkan spanduk mereka sendiri secara mandiri. Akan tetapi, pihak dari TKD Prabowo Gibran, merekalah yang ngeyel dan tidak mengindahkan peringatan dari Bawaslu. Mereka itu tuh seolah-olah tidak peduli diduga melakukan pelanggaran dan seolah-olah sudah merasa imun terhadap segala sanksi pelanggaran pemilu. Karena memang di kasus-kasus sebelumnya, pihak paslon nomor urut 2 ini tidak pernah mendapatkan sanksi yang berat atas dugaan pelanggaran yang mereka lakukan sebelumnya. Dugaan pelanggaran serupa sudah pernah terjadi di pertengahan bulan Desember yang lalu. Masih ingat gak? Ada baliho Prabowo Gibran yang terpasang di pos 905 Satlantas di Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Padahal kantor pos polisi itu kan merupakan fasilitas milik pemerintah. Dan dalam undang-undang APK baliho tidak boleh dipasang di fasilitas milik pemerintah. Tapi no viral, no action. Ketika sudah viral dan menuai protes dari berbagai pihak, barulah ditindaklanjuti. Terkesan ada pembiaran oleh pihak yang berwenang atas pelanggaran aturan pemilu. Dan pada akhirnya juga tidak ada sanksi berat atas pelanggaran tersebut. Nah, inilah yang menjadi presiden buruk yang memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran serupa lainnya. Buktinya, hanya berselang kurang dari 2 minggu, pelanggaran serupa sudah terjadi lagi di Batam. Meskipun TKD Prabowo dan Gibran sudah mengaku telah mengantongi izin dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang atau CKTR untuk pemasangan baliho di monumen, akan tetapi izin tersebut juga bermasalah karena CKTR ini merupakan aparatur sipil negara atau ASN. Dan ASN yang sudah mengizinkan pemasangan baliho Capres-Cawapres itu secara tak langsung melibatkan diri dengan politik praktis, alias sudah tidak netral lagi. Dari sini semakin terungkap bahwa baliho yang di Welcome to Batam itu terjadi pelanggaran yang berlapis. Dan ini adalah imbas dari pengawasan dan penindakan yang lemah terhadap pelanggaran-pelanggaran sebelumnya. Sehingga pelanggaran ini terus dilakukan oleh peserta pemilu. Dan orangnya ya itu lagi. Semua pihak yang berwenang seharusnya lebih aktif dalam pengawasan dan lebih tegas lagi dalam menindak pelanggaran. Karena jika tidak, peserta pemilu akan semakin masif melakukan kecurangan-kecurangan. Dan tak sebatas itu,
ini juga akan berimbas pada hilangnya kepercayaan publik terhadap pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.